Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Bismillah Lulus ingin untuk mempresentasikan laporan perancangan solusi pada topologi jaringan untuk PT Piranti Data Informasi. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Melati Eka Putri, kemudian saya sendiri, Sabrina Salsabila, dan Sabrina Takia. Pada tahap 2 ini, kami akan menjelaskan tentang proses perancangan solusi berupa topologi jaringan dari permasalahan dan kebutuhan PT Piranti Data Infosys yang telah kami identifikasi pada tahap 1. Kemudian, kami akan melakukan simulasi pengiriman paket pada rancangan topologi tersebut dan akan menganalisis hasilnya. Berikut adalah bagian-bagian yang akan kami presentasikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemetaan masalah dari solusi yang kami tawarkan untuk PT Piranti Data Infosys. Pada case 1 sebelumnya, kami telah menganalisis kebutuhan utama dari PT Piranti, yakni PT Piranti membutuhkan sebuah infrastruktur teknologi informasi yang dapat berjalan dengan performa yang maksimal agar mereka dapat menjalankan proses bisnis yang maksimal. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa status kebutuhannya adalah belum terpenuhi. Berikut adalah analisis akar permasalahan yang kami teliti pada tahap sebelumnya atau pada case study 1. Kemudian, kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, yaitu kami menyarankan untuk PT Piranti dapat membagi tanggung jawab dari divisi technical support dengan membuat divisi baru yang khusus untuk menangani infrastruktur TI internal atau eksternal. Dengan demikian, divisi tersebut hanya terfokus pada salah satunya saja dan dapat meningkatkan performa infrastruktur. Nah, kemudian solusi yang kedua, kami menyarankan PT Piranti agar membuat ketentuan mengenai perangkat yang terhubung kepada suatu port tertentu, di mana hal tersebut dapat membuat jaringan yang terhubung lebih mudah dikelola dan diaudit. Kemudian setiap perangkat juga dapat menghasilkan performa yang lebih maksimal. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan sebelumnya, kami memperoleh struktur topologi as-is pada PT Piranti sebagai berikut. Selanjutnya, dari topologi tersebut, kami menemukan beberapa kekurangan dan kami menganalisis solusi yang tepat untuk menghadapi kekurangan tersebut. Yang pertama, topologi as-is ini tidak memiliki NAT, di mana menyebabkan server eksternal dapat mengetahui alamat IP dari perangkat lokal yang melakukan pengiriman data. Ya, solusi yang kami berikan yakni menambahkan NAT agar semua device dapat terhubung ke internet dengan aman. Kemudian, pembagian alamat IP masih menggunakan IP statik. Nah, kemudian kami memberikan solusi bahwa pembagiannya ini menggunakan DHCP, sehingga alamat IP dapat lebih mudah dialokasikan dan juga memudahkan jika ada penambahan atau penggantian device. Kemudian, IP phone pada topologi as-is masih dihubungkan dengan switch yang sama dengan perangkat-perangkat lainnya. Solusi yang kami tawarkan yaitu kami akan memisahkan IP phone untuk dihubungkan ke switch yang terpisah. Hal ini bertujuan agar switch yang terhubung dengan IP phone tidak kehabisan bandwidth, di mana IP phone ini hanya dapat memakan bandwidth sebesar 100 kbps, sehingga proses perpindahan data akan menjadi lebih cepat. Lalu, penempatan database server masih dihubungkan dengan switch yang sama dengan perangkat-perangkat lainnya. Solusi yang kami tawarkan yaitu kami akan memindahkan server database ke switch yang terpisah. Dengan demikian, jika ada suatu kendala atau kegagalan pada proses pengolahan data dapat ditangani dengan mudah. Selanjutnya, kami melihat bahwa pada topologi as-is, setiap switch yang saling terhubung satu sama lain masih terhubung satu sama lain dan semuanya terhubung ke end device tanpa ada satu switch utama dengan prioritas maintenance yang tinggi. Solusi yang kami tawarkan pada topologi yang akan kami buat nanti yaitu menambahkan si switch utama. Dengan demikian, manajemen setiap port yang terhubung ke suatu end device akan lebih mudah di manajemen dan kegiatan maintenance-nya menjadi lebih mudah. Selanjutnya, perangkat-perangkat yang terhubung ke switch itu masih bebas, tanpa terpisah antar divisi serta tanpa adanya pemisahan antara perangkat yang melakukan pertukaran data. Dengan demikian, kami memberikan solusi untuk pengelompokan device-device yang memiliki intensitas data yang cukup besar, yakni di mana perangkat-perangkat tersebut merupakan perangkat yang paling sering melakukan pertukaran data. Nah, perangkat-perangkat tersebut akan kami kelompokkan ke dalam satu switch yang sama.
Nah, mengapa tidak di satu switch saja? Karena pengelompokan switch yang disebutkan pada slide sebelumnya bertujuan untuk memudahkan penambahan perangkat pada jaringan dan pelacakan penyebab dari suatu masalah jaringan. Selain itu, karena PT Piranti menggunakan beberapa switch, maka jika suatu switch yang rusak, maka ini akan menguntungkan karena tidak akan berdampak kepada switch yang lainnya. Baik, selanjutnya ada rancangan topologi yang kami buat berdasarkan kebutuhan PT Piranti Data Infosys. Untuk detail perangkatnya, yaitu ada pertama divisi finance, di mana mereka membutuhkan 2 PC dan 1 printer, sales membutuhkan 2 PC, technical support membutuhkan 6 PC, programming dan admin membutuhkan 2 PC, komisaris dan direktur utama membutuhkan 2 PC dan 1 printer, wireless network membutuhkan 3 access point, 3 tablet, 3 laptop, dan 3 smartphone, di mana masing-masing end device ini hanya merupakan asumsi kami. Kemudian untuk yang lain-lainnya itu membutuhkan 1 server dan 1 IP phone. Kemudian untuk subnettingnya sendiri, kami merencanakan subnetting dari PT Piranti Data Infosys itu hanya terdiri dari 1 subnet. Kenapa seperti itu? Karena kantor dari PT Piranti sendiri itu hanya terletak di 1 ruangan, di mana 1 ruangan ini berada di dalam 1 gedung dan juga 1 lantai yang sama untuk setiap divisi. Dengan demikian, kami memutuskan untuk membuat 1 subnet saja, mengingat tidak diperlukannya beberapa subnet yang berbeda. Kemudian kami juga mengalokasikan beberapa IP address untuk router server dan juga router NAT. Kemudian selanjutnya untuk interface yang akan digunakan, kami menggunakan router bertipe 2811, switch bertipe 2960, access point bertipe APPT, server bertipe server PT, end device yaitu tablet, PC, smartphone, laptop, dan juga printer. Dan kemudian untuk connection ada copper straight through dan copper crossover. Baik, selanjutnya berikut merupakan topologi jaringan yang kami usulkan untuk PT Piranti Data Infosys. Topologi jaringan ini terdiri dari 6 switch, di mana terdapat 1 switch utama dan 5 switch pendukung, di mana masing-masing switch pendukung akan langsung terhubung dengan end device maupun database server. Nah, untuk end device sendiri, kami bagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok technical support yang terdiri dari 6 PC dan 1 access point. Kemudian ada juga kelompok finance and sales yang terdiri dari 4 PC, 1 printer, dan 1 access point, di mana end device tersebut merupakan milik dari divisi finance dan divisi sales. Kemudian untuk yang others, itu terdapat 4 PC, 1 printer, dan juga 1 access point, di mana end device yang ada di situ merupakan milik divisi programming, admin, komisaris, dan juga direktur utama. Nah, untuk pembagian end device ke dalam masing-masing kelompok itu kami buat berdasarkan proses bisnis dari PT Piranti Data Infosys yang telah kami ketahui pada tahap pertama kemarin, di mana kami mengasumsikan bahwa beberapa device itu akan saling terus berhubungan satu sama lain untuk berbagi data. Nah, dengan demikian, untuk device-device yang akan terus berhubungan tadi, itu kami kelompokkan ke dalam 1 kelompok besar yang sama. Mengapa kami buat seperti itu? Karena berdasarkan sumber-sumber yang telah kami baca, dari jurnal maupun dari internet, kami melihat bahwa ketika melakukan perpindahan data, jika data itu melewati switch yang jumlahnya banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan datanya juga akan semakin tinggi dibandingkan dengan hanya melewati 1 switch. Dengan demikian, untuk yang tadi saling berhubungan, itu kami taruh saja ke dalam 1 kelompok besar, di mana jika terdapat data yang harus dikirimkan dari end device yang satu ke end device yang satunya lagi, data tersebut hanya perlu melewati 1 switch saja. Nah, mengapa kami membuatnya menjadi beberapa kelompok? Kenapa tidak di 1 kelompok besar saja? Menurut kami akan lebih baik jika dipisahkan, karena end device dari PT Piranti Data Infosys ini terbilang cukup banyak. Sehingga jika ada kesalahan dari perpindahan data atau mungkin nanti ada error ketika melakukan perpindahan data, pihak teknis dari PT Piranti Data Infosys akan lebih mudah untuk melacak dan melakukan troubleshooting. Kira-kira di mana letak errornya dan apa yang perlu diperbaiki dari jaringan PT Piranti Data Infosys. Nah, selain 3 kelompok end device tadi, terdapat juga IP phone yang langsung mendapatkan alokasi 1 switch, dan ada juga database server yang juga mendapatkan alokasi 1 switch. Kemudian ada juga router server, yaitu router PT Piranti Data Infosys yang akan berhubungan dengan switch utama dan juga berhubungan dengan router NAT dan juga switch server. Untuk switch server sendiri, switch server ini akan menghubungkan router server dengan DHCP server, di mana DHCP server ini akan digunakan untuk IP addressing secara otomatis. Kemudian untuk router NAT sendiri, fungsinya adalah mengubah IP address dari IP address device lokal itu menjadi IP address yang sudah dialokasikan untuk
router NAT gitu yang akan diubah nantinya, sehingga proses pengambilan data, pengiriman data, dan apapun yang berhubungan dengan internet yang dilakukan oleh device internal itu akan lebih aman karena ada router NAT. Selanjutnya terkait dengan skenario dan hasil simulasi dari rancangan topologi jaringan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, uji konektivitas ini kami bagi menjadi 8 buah skenario, dan setiap skenario itu akan dilakukan simulasi pengiriman data menggunakan fitur simulation pada Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, skenario yang pertama, yaitu karyawan dari divisi sales akan melakukan transfer data ke divisi finance, begitu juga jika divisi finance mau melakukan transfer data ke divisi sales. Nah, skenario ini akan berjalan ketika divisi finance harus mengirimkan daftar penjualan produk ke divisi sales untuk memprediksi penjualan di periode selanjutnya. Berikut adalah simulasi yang ada di Packet Tracer. Dapat dilihat pengiriman data dari Finance 1 dan Sales 2 itu berhasil dilakukan, dan juga PC Sales 1 ke Finance 2 itu berhasil dilakukan. Selanjutnya, skenario kedua yaitu apabila staf divisi technical support ingin mengirimkan data kepada sesama staf divisi technical support. Berikut adalah simulasi yang dilakukan pada Packet Tracer. Dapat dilihat bahwa kedua simulasi yang dilakukan berhasil. Selanjutnya, skenario ketiga yaitu apabila supervisor divisi technical support perlu melaporkan suatu hal pada direktur utama terkait dengan terjadinya purchase order, maka akan terjadi pertukaran data antara supervisor TS dengan direktur utama. Berikut adalah simulasi yang terjadi pada Packet Tracer. Dapat dilihat bahwa simulasi yang dilakukan telah berhasil. Selanjutnya adalah skenario keempat, di mana ketika divisi pemrograman sedang membutuhkan suatu source dari internet, divisi dari divisi tersebut akan melakukan transfer data ke server Google. Berikut adalah simulasi yang dilakukan melalui Packet Tracer, di mana pada skenario kali ini melibatkan router NAT dan juga OSPF routing algo ya. Karena di sini melibatkan router NAT juga, maka terjadi perubahan IP pada NAT, di mana perubahan IP pada NAT tersebut dapat dilihat melalui slide berikut. Nah, di Packet Tracer ini dapat dilihat bahwa pengiriman data yang terjadi itu berhasil dilakukan. Divisi sales sedang membutuhkan informasi terkait klien perusahaannya, sehingga staf divisi sales perlu mencarinya melalui internet. Hal ini membuat divisi sales akan melakukan transfer data ke server Google, di mana berikut adalah simulasi yang dilakukan melalui Packet Tracer. Nah, simulasi kali ini melibatkan router NAT dan server Google, di mana router NAT ini terjadi perubahan IP pada NAT. Kemudian perubahan IP pada NAT dapat dilihat melalui slide berikut. Nah, kemudian pada Packet Tracer ini dapat dilihat bahwa simulasi yang dilakukan berhasil, dan berikut adalah tampilan browser PC Sales 1. Selanjutnya adalah skenario ketujuh, yaitu ketika staf divisi finance akan mencetak suatu laporan menggunakan printer di divisinya, maka akan terjadi pertukaran data antara PC finance dengan dengan printer finance. Selain itu, divisi sales juga ingin mencetak data laporan penjualannya melalui printer finance. Berikut adalah simulasi yang dilakukan melalui Cisco Packet Tracer, di mana kedua divisi menggunakan printer yang sama, yaitu printer dari divisi finance. Dapat dilihat di sini bahwa kedua transfer data tersebut telah berhasil dilakukan. Selanjutnya adalah skenario ke-8, yaitu ketika divisi sales ingin mengajukan biaya untuk kebutuhan jualan dari divisi finance melalui email, di mana dalam email tersebut terlampir barang-barang dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan. Berikut ini adalah tampilan saat proses konfigurasi email divisi finance, kemudian berikut ini adalah tampilan saat melakukan konfigurasi email pada divisi sales, dan berikut adalah tampilan email yang diterima oleh divisi finance. Selanjutnya terkait dengan analisis hasil simulasi dari uji konektivitas yang dilakukan pada 8 skenario sebelumnya. Nah, skenario yang pertama yaitu divisi sales dan divisi finance yang saling mengirimkan data, yaitu berbeda divisi dalam satu switch, di mana hal ini berhasil dilakukan. Kemudian skenario yang kedua yaitu pengiriman data dalam satu divisi technical support yang berada dalam satu switch, hal ini berhasil dilakukan. Kemudian skenario yang ketiga yaitu pertukaran data antara direktur utama, yaitu berhasil dilakukan. Kemudian skenario yang keempat yaitu pengiriman data berupa source code dari divisi pemrograman ke server Google. Nah, hal ini melibatkan router NAT OSPF routing algo. Nah, ini berhasil dilakukan. Kemudian skenario yang kelima yaitu divisi sales yang mengakses server Google yang melibatkan router NAT, OSPF routing algo, dan HTTP request. Ini berhasil dilakukan. Kemudian skenario yang keenam yaitu transfer data berupa laporan penjualan dari divisi sales dan finance ke komisaris. Ini berhasil dilakukan. Kemudian skenario yang ketujuh yaitu pengiriman data ke printer dari divisi finance untuk mencetak dokumen. Hal ini berhasil dilakukan. Kemudian skenario yang kedelapan yaitu pengiriman email dari divisi sales ke divisi finance yang melibatkan router NAT, OSPF routing algo, dan SMTP request yang berhasil dilakukan. Kemudian dari 8 skenario sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa semua uji konektivitas pada ke-8 skenario tersebut berhasil dilakukan tanpa kendala. Hal tersebut menunjukkan bahwa solusi rancangan yang ditawarkan telah berhasil memenuhi kebutuhan dan menangani kekurangan pada jaringan SI tanpa menyebabkan kerusakan pada jaringan awal. Nah, dengan diusulkannya beberapa solusi tersebut, diharapkan infrastruktur TI pada PT Piranti dapat berjalan dengan performa yang lebih maksimal, sehingga proses bisnis dari PT Piranti juga akan berjalan dengan lebih optimal. Nah, selain aspek high performance, diharapkan
diharapkan aspek lainnya dari infrastruktur IT PT Piranti Data Infosys ini juga dapat meningkat, misalnya dari aspek scalable dan manageable dari DHCP IP addressing, serta secure dari penggunaan router NAT. Kemudian berdasarkan kesimpulan ini, PT Piranti Data Infosys telah berhasil memenuhi kebutuhannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.